Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C ingin memenuhi tugas dari Bu Devi Sulastri MPD. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sakabrila Rahmadinan Hilmi dengan NIM 243151062. Saya Evan Farid Ganda dengan NIM 243151067. Saya Elsa Amanda Amelia Putri, NIM 243151079. Dan saya Elsa Firlana Putri dengan NIM 243151080. Latar belakang komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Karena manusia melakukan komunikasi dalam kehidupannya yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi. Tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Komunikasi yang tercipta di antara para anggota organisasi disebut dengan komunikasi organisasi. Salah satu komunikasi yang kerap atau tidak mungkin tidak terjadi dalam organisasi adalah komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, atau disebut juga pertukaran ide dan pikiran yang disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan agar informasi tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, berasal dari komunis yang berarti sama. Jadi komunikasi berlangsung jika antara orang yang terlibat komunikasi terjadi kesamaan mengerti sesuai yang dikomunikasikan. Selanjutnya, konsep dasar komunikasi. Komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, dan mempunyai beberapa tahap untuk tetap saling melakukan hubungan. Dalam kenyataan yang ada, komunikasi akan muncul dalam setiap proses organisasi. 3 hal yang termasuk dalam elemen dasar komunikasi yaitu 1. Level observasi, 2. Level kesengajaan, ketiga, level kognitif. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi. Demikian pula sebaliknya, komunikasi yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Selanjutnya, proses dalam komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat, yaitu berkaitan dengan siapa pengirimnya atau komunikator, apa yang dikatakan atau dikirimkan yaitu berupa pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan yaitu berupa media, ditunjukkan untuk siapa atau komunikan, dan apa akibat yang akan ditimbulkan yaitu berupa efek. Dalam proses komunikasi, kewajiban seorang pengirim dan komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh penerima, yaitu komunikan, secara dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi, bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholdernya melalui desain atau implementasi komunikasi. Dalam hal ini, pengirim atau sumber pesan bisa merupakan individu atau berupa suatu organisasi. Ada pun beberapa contoh komunikasi organisasi beserta prosesnya. Yang pertama ada komunikasi antar staf, yaitu komunikasi antar staf menjadi hal yang paling dasar di organisasi. Karena komunikasi ini menjadi jenis komunikasi yang paling banyak dilakukan. Antar staf biasanya akan lebih sering berkomunikasi. Contohnya adalah berkomunikasi ketika akan menyelesaikan sebuah pekerjaan dan membagi pekerjaan tersebut agar cepat diselesaikan. Yang kedua ada komunikasi antar manajer. Pesan yang disampaikan biasanya akan berupa informasi, perintah, dan sebagainya. Komunikasi antar manajer biasanya bersifat lebih kompleks dibandingkan komunikasi antar staf. Contoh, komunikasi antar manajer adalah ketika menyusun sebuah strategi
terkait perencanaan kerja. Tentunya, hal tersebut dilakukan guna tercapainya tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi antar kepala departemen. Komunikasi antar kepala departemen biasanya bersifat yang paling kompleks serta serius. Karena dalam komunikasi ini biasanya pembahasan lebih berpengaruh besar terhadap perusahaan atau organisasi. Contohnya adalah koordinasi atau melakukan kerjasama. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi yang pertama dimulai dari diri sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat dipahami bahwa ada 4 elemen yang tercangkup dalam komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yang dilakukan, maksud dan tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain. Yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik apabila proses penyebaran informasi di dalamnya juga dapat dilakukan dengan efektif. Penafsiran yang baik dalam pemahaman isi pesan dan informasi yang diterima di dalam organisasi merupakan wujud dari adanya komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik. Apabila proses penyebaran informasi dan pesan ini tidak efektif, dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami isi pesan yang diterima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.